Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita tiba pada pendalaman. Penjelasannya adalah susah untuk membayangkan bagaimana bahkan di waktu yang paling makmur sekalipun, sama seperti waktu di bawah pemerintahan Daud dan Salomo, bangsa Israel yang tentulah sangat diberkati oleh Allah, namun di saat yang sama bisa juga menindas orang miskin, orang yang tak berdaya dan yang terbuang di antara mereka. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Dalam Amsal 5 ayat 11-12. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Tertulis dalam Yesaya 3 ayat 14. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi yang pertama, orang Israel harus mengingat bahwa mereka dulunya adalah orang-orang asing di Mesir, yang mana merupakan satu alasan mengapa mereka harus memperlakukan orang-orang asing dan yang terbuang, sama seperti mereka dulunya juga berharap diperlakukan ketika mereka merupakan orang yang terbuang. Bagaimana kebenaran ini berhubungan dengan Injil? Pada ide bahwa melalui darah Yesus, kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Mengapa? Dan dalam cara-cara yang paralel seharusnya apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita memberikan pengaruh bagaimana kita memperlakukan orang lain, secara khusus mereka yang tidak berdaya di antara kita. Dalam Matius 11 ayat 28 disampaikan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membantu orang yang lemah, yang letih lesu dan berbeban berat. Hal yang sama pun adalah yang Tuhan ingin kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, pikirkan hal ini. Kita bisa menyembah pada hari yang benar, mengerti kebenaran tentang kematian, neraka, tanda binatang, dan banyak lagi. Hal itu memang baik. Tetapi apa artinya semuanya itu jika kita memperlakukan orang lain dengan buruk, atau menindas orang yang lemah di antara kita, atau tidak menjalankan keadilan dengan jujur pada saat kita akan mengadili satu situasi? Secara khusus oleh karena kebenaran yang kita miliki, mengapa kita harus ekstra berhati-hati untuk tidak berpikir bahwa bagaimanapun juga hanya mengetahui kebenaran di dalam dan dari kebenaran itu sendiri adalah semua yang Allah tuntut dari kita? Mengapa hal itu berpotensi jebakan yang berbahaya bagi kita? Kita semua tahu bahwa masing-masing kita akan dihakimi oleh terang yang sudah kita ketahui. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48 bagian akhir disebutkan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Pertanyaan terakhir, apa peran yang seharusnya iman kita miliki dalam menolong kita mengerti apa yang biasanya dikenal sebagai hak asasi? Ya, setiap orang memiliki hak asasi yang dilindungi oleh pemerintah. Salah satu haknya adalah untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Janganlah kita menggunakan kekuasaan, harta, dan kemampuan kita untuk memperlakukan orang lain dengan tidak benar. Dan biarlah dengan iman yang bergantung kepada Tuhan, kita akan dikuatkan bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak dapat melakukannya, karena seringkali kita terikat dengan keinginan duniawi. Karena itu, mari kita berharap pada pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih banyak untuk begitu banyaknya terang firman Tuhan yang kami ketahui, sehingga kami tidak mudah disesatkan dengan cara hidup duniawi yang salah.
Mohon bantulah kami untuk tidak menyalahgunakan kelebihan yang kami miliki, melainkan dapat menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, teruslah berikan kami pelajaran kerendahan hati setiap hari. Dan mohon berkenanlah untuk mengampuni dosa-dosa kami, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tersembunyi. Kami mengakui semuanya di hadapan Tuhan, agar tidak terhalang kasih karunia Tuhan bagi kami. Dimuliakanlah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.